Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, kepadanya kita memuji Allah Azza wa Jalla, kita meminta perlindungan Allah Azza wa Jalla, dan kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Serta tidak lupa kita meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla dan perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari buruknya perbuatan-perbuatan kita dan dari kejelekan-kejelekan jiwa kita. Karena barang siapa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah Azza wa Jalla sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Qala Allah Azza wa Jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sesungguhnya sebaik-baik dan sebenar-benar perkataan adalah firman Allah Azza wa Jalla Al-Qur'an Al-Karim, dan sebaik-baik petunjuk pedoman hidup adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan seburuk-buruk perbuatan adalah membuat ibadah yang baru dalam agama. Karena membuat hal yang baru dalam agama adalah kesesatan yang tempat kembalinya ke neraka Allah Azza wa Jalla. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita ada beberapa sifat yang mana sifat tersebut apabila ada dalam seorang hamba, ada dalam seorang manusia, maka hamba tersebut adalah orang yang Allah Azza wa Jalla cintai. Ada 3 sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda taqiyyal ghaniyil khafi." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai hamba yang pada dirinya terdapat 3 sifat. Yang pertama adalah at-taqi, bertakwa, al-ghani, yang kaya hatinya, dan yang terakhir adalah al-khafi, yang tersembunyi. Maka pada kesempatan kali ini marilah kita sedikit melihat ketiga sifat tersebut. Mengapa 3 sifat tersebut adalah sifat yang Allah Azza wa Jalla cintai apabila ada dalam diri seorang hamba. Yang pertama adalah al-'abdut taqi, hamba yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jika kita lihat, ketakwaan sesungguhnya adalah tujuan dari segala ibadah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Ya ayyuhan nasu 'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian dengan satu tujuan, yaitu tujuannya adalah agar kalian bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Kemudian jika kita lihat pada ibadah-ibadah lain yang Allah Azza wa Jalla khususkan, contohnya adalah pensyariatan puasa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya pun sama, agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin sidang jemaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ternyata tujuan dari disyariatkannya ibadah adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sehingga bisa disimpulkan, tatkala ibadah yang kita lakukan ternyata tidak menjadikan kita orang yang bertakwa, maka ibadah tersebut masih ada yang kurang, ibadah tersebut masih ada yang belum benar, dan ibadah tersebut bisa jadi belum diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena ibadah yang benar, ibadah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla akan menjadikan pelakunya menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tak lupa Allah Azza wa Jalla juga menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa balasan yang begitu besar di dunia maupun di akhirat. Adapun di dunia, Allah Azza wa Jalla menjanjikan dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Begitu pula Allah Azza wa Jalla akan menjadikan urusan seorang hamba yang bertakwa seluruhnya dipenuhi dengan kemudahan. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan menjadikan urusannya mudah. Bahkan kalau kita lihat di ayat yang lain, tatkala kita berdakwah, tatkala kita menyeru kepada kebenaran, tatkala kita menghadapi orang-orang kafir, orang-orang yang membenci Islam, orang-orang yang membenci sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kepada kita senjata, yaitu ketakwaan. Yang mana dengan ketakwaan tersebut Allah Azza wa Jalla akan membantu kita dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam dakwah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan,
wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian terus bersabar dan kalian terus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak akan membahayakan kalian tipu muslihat mereka sedikit pun juga. Maka kita lihat, inilah dahsyatnya takwa apabila seorang hamba ingin mendapatkan fadilah-fadilah yang luar biasa dalam kehidupannya di dunia ini. Juga tak lupa Allah Azza wa Jalla juga menjanjikan bagi orang yang bertakwa di akhirat kelak dalam firman-Nya, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada dalam surga dan mata air yang mengalir. Mereka mengambil kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka. Sesungguhnya dahulu mereka di dunia termasuk orang-orang yang berbuat ihsan. Quran surat Az-Zariyat ayat 16. Inilah sifat pertama yang Allah Azza wa Jalla cintai apabila hal tersebut berada dalam hambanya. Innallaha yuhibbul 'abdat taqi. Allah mencintai hamba yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentu kita mengetahui bahwasannya takwa yang sebenarnya adalah meninggalkan larangan-larangan Allah dan melaksanakan perintah-perintah yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita. Kemudian sifat kedua yang Allah Azza wa Jalla cintai apabila sifat tersebut berada dalam hambanya adalah Al-Ghani, yaitu yang kaya hatinya, yang penuh qanaah. Ia selalu merasa puas dengan hal yang ada. Hatinya tidak mengharapkan kehidupan dunia. Hatinya hanya mengharapkan kehidupan akhirat saja. Inilah hamba yang hatinya benar-benar kaya. Ia tidak memandang dunia ini sesuatu yang berharga. Ia memandang dunia ini hidupnya fana, kesenangannya tak akan selama-lamanya. Ia memandang dunia sebagaimana Allah dan Rasulnya memandang dunia dengan kerendahannya. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan dunia lebih rendah daripada bangkai seorang anak kambing yang cacat, dan bagaimana Allah Azza wa Jalla menggambarkan dunia lebih rendah daripada sayap seekor nyamuk. Seorang yang kaya hatinya menyadari bahwa dunia ini seluruhnya haramnya mendatangkan azab dan halalnya akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Maka seorang hamba yang kaya hatinya, ia akan menjadi zuhud dari kehidupan dunia. Ia menjadi hamba yang qanaah dengan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya walaupun hanya sedikit. Tatkala ia mendapatkan nikmat, yang ia pikirkan bagaimana ia bisa mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Ia tidak melihat apakah nikmat tersebut sedikit ataupun banyak dari Allah Azza wa Jalla. Ia sadar bahwa sedikitnya nikmat saja belum tentu bisa ia syukuri. Bagaimana dengan banyaknya nikmat Allah Azza wa Jalla? Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Man kanatil akhiratu niyyatah, jama'a Allahu lahu amrah wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Siapa yang keinginan terbesarnya, yang niatnya dalam segala aspek kehidupannya adalah kehidupan akhirat, maka Allah Azza wa Jalla akan kokohkan urusannya. Allah akan jadikan kekayaan itu di hatinya, serta dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia tersebut hina di matanya. Inilah orang-orang yang hatinya penuh cinta kepada akhirat. Yang ia harapkan adalah ridha Allah Azza wa Jalla. Ia pandang dunia sesuatu yang fana, yang akan ia tinggalkan. Tidak akan selamanya ia hidup di dunia. Maka hatinya penuh dengan qanaah, hatinya kaya walaupun harta bendanya mungkin sedikit. Kita lihat suri tauladan kita setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ridwanullahu taala alaihim, yang mana Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dalam Al-Qur'an Al-Karim, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Mereka memiliki harta yang sedikit, mereka orang yang miskin, mereka tidak memiliki harta benda. Akan tetapi Allah berfirman, orang-orang yang tidak kenal dengan mereka akan menyangka mereka itu orang yang kaya, karena mereka menjaga diri mereka dari meminta-minta tentang dunia.
Karena hakikat kemiskinan itu kemiskinan hati, dan hakikat kekayaan adalah kekayaan hati. Walaupun seseorang hartanya melimpah, akan tapi apabila hatinya miskin, penuh dengan ketamakan, penuh dengan keserakahan, maka hakikatnya ia bukanlah orang yang kaya. Inilah sifat kedua yang Allah Azza wa Jalla cintai dari seorang hambanya, kaya hatinya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لقائه. أما بعد، معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Sifat yang ketiga yang Allah Azza wa Jalla cintai apabila sifat tersebut berada dalam hambanya adalah tersembunyi, yang artinya hamba tersebut tidak menyukai ketenaran. Ia tidak membutuhkan untuk dikenal manusia. Yang ia butuhkan hanyalah dikenal oleh penduduk langit, dikenal oleh Allah dan para malaikatnya, sehingga ia sibuk memperbaiki dirinya. Ia sibuk menambah amalan-amalannya, dan ia selalu berusaha supaya amalnya tidak diketahui oleh manusia. Ia berusaha semaksimal mungkin menyembunyikan amalan solehnya. Ia tidak ingin manusia mengetahui tentang amalan solehnya. Itulah perbuatan para salafus saleh, para pendahulu kita. Mereka banyak beramal, tapi mereka tidak ingin amalan soleh mereka terlihat oleh manusia. Mereka tidak pernah sekalipun mengupdate status kepada manusia bahwasannya ia sedang beramal saleh, memberitahukan kepada manusia ia telah melakukan ini dan itu, karena sungguh memelihara keikhlasan bukanlah hal yang mudah. Mari kita lihat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau setiap harinya selalu membaca Al-Quran. Beliau selalu mengkhatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Akan tetapi orang yang terdekat yang selalu hidup dengan beliau, istrinya sama sekali tidak mengetahui amalan tersebut. Hadirin sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan memuji orang-orang yang menyembunyikan amalan salehnya dalam hadisnya, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zillan illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah Azza wa Jalla naungi pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla. Di antaranya beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ya'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seorang laki-laki yang ia bersedekah dan ia menyembunyikan sedekah tersebut sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang tangan kanannya keluarkan dari sedekah. Ia tidak membutuhkan ketenaran, ia lari dari ketenaran sebagaimana salafus saleh dahulu lari dari ketenaran. Inilah sifat ketiga yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, tersembunyi, selalu berusaha menyembunyikan amalan-amalan saleh. Maka sebelum kita akhiri khutbah ini, marilah kita sama-sama melihat kepada diri kita sendiri. Apakah 3 sifat ini sudah ada dalam diri kita? Jika 3 sifat ini belum ada dalam diri kita, maka sungguh merugi hidup kita selama di dunia ini, dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk terus memperbaiki diri kita, sehingga harapannya kita bisa berbahagia tatkala kita mendapati ternyata dalam diri kita terdapat 3 sifat yang sudah kita sebutkan, yaitu hamba yang bertakwa, yang kaya hatinya, dan tersembunyi amalannya. Dan apabila kita melihat 3 sifat tersebut ada dalam diri kita, marilah kita berusaha untuk terus beristiqamah mempertahankan sifat-sifat tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا عبدا تقيا غنيا خفيا. اللهم اجعلنا عبدا تقيا خفيا غنيا. اللهم اجعلنا عبدا تقيا غنيا خفيا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.